Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki semester genap atau semester 2. Dikarenakan pandemi ini yang mulai tinggi, maka kita kembali daring. Walaupun kita belajarnya daring, saya harapkan kalian bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Pertemuan di pekan pertama kita hari ini akan membahas materi di bab 4. Subbabnya terdiri dari 3, A, B, dan C. Dengan judul besarnya yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Dan materi yang akan saya jelaskan di video ini yaitu Kondisi Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Bagi yang ada buku paket, silakan dibuka halaman 76 sampai dengan 79. Pernahkah terfikirkan oleh kalian bagaimana kira-kira kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Nah, di sini saya akan menjelaskan awal mulanya atau latar belakangnya bagaimana tahun-tahun tersebut. Yaitu diawali pada abad ke-15 ketika negara-negara Eropa melakukan ekspedisi ke seluruh dunia. Ekspedisi tersebut dilakukan karena rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan perkembangan teknologi perkapalan dan untuk mencari sumber daya ekonomi. Jika di gambar yang sudah Ibu tulis ini, ada 3 alasan kenapa bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke seluruh dunia. Kemudian yang awalnya ekspedisi tersebut untuk mencari sumber ekonomi dan lahan baru untuk berdagang, akan tetapi kenyataannya bukan hanya itu, melainkan dia melakukan penjajahan dan mendominasi negara-negara yang dianggap sebagai negara baru yang ditemukan. Selanjutnya, awal mula penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak saat itu, berbagai bentuk kekerasan menimpa rakyat Indonesia yang menimbulkan penderitaan di berbagai segi kehidupan. Terdapat beberapa peraturan atau kebijakan Belanda yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Terdapat 3. Yang pertama, politik adu domba atau divide et impera, yaitu VOC saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Politik adu domba ini melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Penerapan kerja paksa ini digunakan untuk membangun jalan di sepanjang Pulau Jawa, Anyer sampai Panarukan yang semakin menyengsarakan rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu tanam paksa atau kulturstelsel. Tanam paksa ini ditetapkan oleh Gubernur Van de Bos dari Hindia Belanda pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini yaitu mewajibkan rakyat untuk bercocok tanam di ladangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah Hindia Belanda, dan hasil tanam tersebut diserahkan kepada pemerintah. Gambar ini merupakan foto zaman dahulu ketika bangsa Indonesia sedang membangun jalan dengan sistem kerja rodi. Ketika pembangunan jalan Anyer Panarukan, banyak rakyat Indonesia yang meninggal. Tempat pembuatan jalan tersebut penuh dengan nyamuk malaria, sehingga tidak sedikit rakyat Indonesia yang meninggal ketika pelaksanaan kerja rodi tersebut. Bisa kita bayangkan ya nak, bagaimana sengsaranya, menderitanya, kesakitannya rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian gambar ini selanjutnya ini merupakan foto bukti dari tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
kebijakannya sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Menanam di lahannya sendiri, kemudian tanamannya ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan hasil panennya diberikan atau diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Jadi sudah sangat kejam penderitaan yang sudah dialami oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, penderitaan bangsa Indonesia telah menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh para ulama dan bangsawan, di antaranya yaitu Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Kapten Patimura di Maluku, I Gusti Jelanti di Bali, dan lain-lain sebagainya. Perjuangan para ulama, bangsawan, dan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal tersebut disebabkan karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan tidak diorganisir secara modern. Kemudian, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah hidup di Indonesia. Di antaranya orang-orang tersebut Baron van Huber, Edward Douwes Dekker, Mr. van Deventer. Yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh Edward Douwes Dekker atau nama lainnya yaitu Multatuli. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan menulis buku Mark Haveler pada tahun 1860 yang isinya menggambarkan bagaimana penderitaan masyarakat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Kemudian, tindakan yang dilakukan oleh Mr. van Deventer yaitu mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Dan politik balas budi ini terdapat 3 program. Yang pertama yaitu program pendidikan atau edukasi, yang kedua transmigrasi, yang ketiga irigasi. Pemerintah Belanda akhirnya menerapkan politik balas budi tersebut. Hal tersebut atas desakan berbagai pihak. Akan tetapi, politik balas budi tersebut bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda itu sendiri. Contoh, ada beberapa contoh kepentingan tersebut, yaitu irigasi. Irigasi ini dibangun untuk pengairan perkebunan milik mereka. Kemudian pembangunan sekolah atau dalam segi pendidikan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil dan murah. Namun di sisi lain, pembangunan sekolah di Indonesia melahirkan dampak positif, yaitu dengan munculnya masyarakat terdidik dan terpelajar. Kita bisa tahu bahwa bangsa Indonesia pada saat itu kondisinya sangat bodoh, miskin, terbelakang. Mereka yang terpelajar, yang sempat mengenyam pendidikan akibat dari program politik balas budi tersebut, sadar akan nasib bangsanya, kemudian menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Dan nanti akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya atau di subbab B. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.